Ya, balik lagi di podcast Mujur, Mulut Jujur bareng saya Andika. Kali ini saya mau ngajak temen main kali ya. Ini Evan Tepong. Siapa ya nama lu ya? Evan siapa ya? Evan Sutanto. Evan Sutanto ini apa nih kerjaannya nih? Saya gak jelas Pak kerjaannya. Saya lulus dari S1 akuntansi tahun 2016. Sekarang apa ya? Kayak orang interview bangsat. Sekarang tahun 2020. 2020. Kenapa saya gak jelas kerjaannya? Sekarang tahun 2020. 4 tahun ya. 4 tahun saya sudah pindah 5 kantor Pak, 5 kerjaan. Nah, makanya kerjaan saya gak jelas. Oh nggak jelas. Kenapa tuh sampai pindah-pindah? Ya sesuai yang kelihatannya mau dibahas kali ini. Oke ya. Iya. Oke guys, kita sekarang emang rencananya mau bahas quarter life crisis nih. Biasanya itu kan banyak tuh anak-anak sekarang pada bingung mau cari rumah, cari mobil, cari kerjaan, nggak pas sama kerjaan. Nah ini gue punya satu orang victim nih kali ya. Lu victim kali ya? Jangan-jangan nanti lu yang victim bukan gue. Kenapa saya victim? Budak korporat nih ya. Ya. Oke. Gini deh. Mulai dari awal cerita aja ya. Ini gimana awalnya bisa kerja di tempat-tempat itu dan kenapa awalnya pingin kerja di tempat-tempat itu? Coba deh satu-satu deh. Ya kalau yang pertama ya, pernah nggak sih lu habis kuliah terus merasa passion lu di satu bidang, terus lu merasa gara-gara udah mah urusan gampang, kuliah itu gampang. Terus. Itu begitu lu masuk di kerjaan aslinya ternyata tidak seindah yang dipikirkan. Oh, awalnya kerja di mana emang? Perusahaan apa? Perusahaan pembuat keramik. Buat keramik. Emang dapatnya di situ. Kayak home industry banget ya, bukan home industry perusahaan ini. Jadi emang pinginnya di situ atau cuman ya sekedar dapet di situ aja? Pengen kerja jenis kerjaan seperti itu. Oke, apa tuh kerjanya apa emang? Ya, akuntansi tapi bagian hitung biaya-biaya begitu. Oh, kayak admin. Gak tahu sih gue. Gue bukan anak-anak gitu-gitu. Jangan dengan 9 tahun. Itu berapa lama tuh di situ tuh? 8 bulan om. Anjir. Dengan gaji? Gaji 4 lebih sedikit om. Waduh. Cuma 8 bulan. Untuk fresh graduate 4 juta, 4 juta. Kenapa lu bisa mikir untuk stop berhenti kerja di situ? Soalnya waktu awal kerja enak sih kerjaan, tapi terakhir sih ya mungkin ini sisi manjanya saya. Sisi manja, oke. Kenapa? Tiap hari selama 3 bulan atau 4 bulan saya lupa, itu minimal saya pulang jam 8 malam. Jam 8 malam? Bahkan pernah lebaran tahun 2016 atau 17 ya, saya sampai nginep di kantor gitu. Nah itu buat catat ya, buat ngerjain laporan buat bos-bos ya. Itu tanpa digaji, lemburannya nggak dikasih apa-apa. Oh. Ya itulah, pertama mungkin lu habis lulus, lu ngejar passion ya. Yang dikira passion ternyata karena mungkin saya juga bosan setelah passionnya kekejar. Ternyata nggak sesuai yang diimpikan, jadi males. Jadi males. Gampang lah keluar ya kan. Kalau boleh tahu nih passionnya apa sih sebenarnya? Cuman ngitung-ngitung aja atau gimana sih? Nggak jelas. Oke. Nah ini mungkin setelah nggak tahu ya, saya lihat teman-teman saya, lu juga mungkin. Nah ya kenapa? Kalau saya jangan ditiru dong.
Semakin kita tambah umur setelah kuliah, semakin kita nggak tahu kita mau ngapain. Oke. Kita pertama ngejar passion, ternyata itu mungkin passion palsu lah. Passion Habis itu palsu. kerjaan yang kedua gua ngejar uang. Ngejar uang, oke. Ngejar uang nih berarti, oke. Berarti selama 8 bulan di yang keramik itu keluar, pindah ke perusahaan Konsultan pajak, bro. konsultan pajak di perusahaan Di apa nih? Surabaya. Perusahaan apa nih? Konsultan pajak di Surabaya. Jangan sebut perusahaannya. Kan? Iya, inilah bidangnya lah. Konsultan pajak. Bukan bidang Anda, maksudnya perusahaan ini di bidang apa? Di konsultan pajak. Oh, konsultan pajak. Iya. Oh iya sih konsultan pajak. Anda tidak fokus. Bukannya yang di gas itu bukannya? Belum, Dulu, kan? itu habis itu. Gas dulu coy. Dulu, konsultan pajak dulu. Oh konsultan, oke itu kayak di firma gitu ya? Yes. Itu gimana tuh? Kan ngajar uang tuh. Iya, ngejar uang. Waktu peak season sebulan bisa bawa uang minimal 14-15. 14-15. 14-15. Lu habisin buat apa? Nah, itu dia. Setelah Buat dapat uang segitu. hal yang tidak berguna. Yang salah satunya makan. Buat gua sampai 114 atau 115 ya dulu waktu di konsultan. Oh gue jadi konsultan beratnya 114. Ya itu mungkin juga itu sih. Dulu waktu nggak tahu kita kan juga satu sekolah dulu. Jadi dulu kita kan waktu sekolah uang jajan minim ya kan. Begitu lu pegang uang sendiri itu uangnya gede banget, ada habis dah. Habis buat jajan. Oke. Oh ya yang buat belum tahu nih, nih benernya si Evan ini ya panggilannya Tepong. Adik kelas gue waktu SMP. Nah sekarang dia waktu SMP beratnya berapa? Yang bocah 80? masih tidak peduli akan penampilan. Oke, waktu membengkak itu waktu di SMA atau kuliah? SMA, kuliah, kerja. SMA. Kuliah gue sudah gajian, men. Kuliah gue sudah gajian. Gajian dari ortu atau Apa? kerja apa? Oh iya sih Asdos ya. Iya. Iya Asdos udah gajian, dia melarnya sampai berapa sih waktu kuliah? Kuliah masih 100 lebihan sih. Masih 100 masih. Masih. 1 kuintal bos. Oke. Iya. Beban terberat, berat badan terberat berapa tuh? 128 tuh. Itu waktu di konsultan. Waktu nganggur setelah kan habis dari konsultan, habis itu perusahaan gas, habis itu ke ikut orang tapi kayak semacam freelance gitu. Nah ini waktu freelance ini ke Jogja, ke Magelang. Oh di situ makanya. Iya sampai 128. Ya udah. Balik lagi. Berarti tadi kan ke konsultan pajak. Uang banyak. Bertahan berapa lama di sana? Mungkin 8 bulan juga. 8 bulan lagi. Kutukan gitu. Oke, kenapa setelah 8 bulan memutuskan keluar? Di sana padahal uang udah dapat. Apa yang buat kamu keluar? Agak klise sih. Tahu nggak kalau lu di konsultan pajak, lu mengakali supaya klien lu bayar pajak seminim mungkin. Kamu mengakali klien kamu supaya membayar pajak seminim mungkin. Meskipun itu tidak salah sih. Tapi kayak uang yang harusnya dibayarkan klien mau untuk bayar pajak dan tidak dibayarkan itu kayak ada di belahan Indonesia lain orang itu agak makan. Jadi rasa manusiawinya di sini yang keluar. Ya percuma uang banyak tapi kerjaannya selalu menekan kayak gitu. Ini mulai muncul kesadaran kalau
kerjaan ternyata tekanannya tinggi gitu. Oke. Jadi di sini mulai concern sama sosial gitu. Ya sosial mungkin ya. Lebih ke ketenangan diri sebelumnya. Oh, jadi ngerasa nggak apa istilahnya ya? Susah ya. Uang panas lah ya. Uang panas ya bener. Jadi nggak tenang gitu menerima uangnya. Enggak. Oh gitu. Terus selama 8 bulan kayak gitu. Iya. Nah setelah 8 bulan lagi nih pindah lagi. Ya memang gue kudu loncat. Setelah pindah lagi ini emang ini masalah para milenial atau seumuran kita kan ya, udah kudu loncat. Iya. Udah pada suka bosen namanya kerja. Betul. Ya tahu ntar solusinya ya. Ini dulu deh. Kenapa pindah kerjaan lagi dan kenapa pilih di perusahaan yang satu ini? Ini namanya nepotisme, Bang. Nepotisme. Gimana? Nepotisme punya kunci sukses ketiga ya tuh. Coba apa kunci sukses ketiga? Orang dalam. Nah, enggak sih. Punya kenalan di perusahaan. Gimana? Ya, gua kan ambil gampangnya aja. Oh, waktu itu lu keluar dari konsultan pajak kan? Iya. Terus lu nganggur berapa lama tuh? Enggak pernah nganggur sih. Oh, berarti langsung loncat dia? Iya. Oke, langsung loncat. Berarti punya kenalan di perusahaan itu. Yes. Terus masuk perusahaan itu dan nggak mikir di perusahaan itu ntar gimana atau gimana, cuman ya udah kerja aja gitu. Yes. Oh, yang penting kerja gitu ya. Iya. Oke, terus masuk ke perusahaan itu. Apa perbedaannya dari dua perusahaan yang lain? Lebih tenang, lebih santai, tapi atasan saya on. Tapi lagi dong. Selalu ada alasan untuk Ya oke. Kenapa atasan ada on? Padahal atasan dong. Nah ini juga alasan yang bikin saya ngambil S2 ini. Oke. Kenapa? Soalnya nggak tahu sadar atau nggak, kadang-kadang milenial juga berpikir kalau kita bukan milenial berarti bos, kita ini generasi X. Y. Kita generasi Y. Bukannya X ya? Tapi kita setengah milenial, mepet. Saya sih nggak tahu anda gimana. Saya X dong. Anda X ya. Saya Y. Pas pergantian tahun saya. Iya. Saya Y mepet ke milenial. Oke. Terus. Cuma tahu lah. Ada manajer yang ya kemampuan skillnya nggak sesuai, nggak kompeten, tapi sudah di sana lama makanya dinaikkan jadi posisi itu. Perusahaan tipikal perusahaan keluarga Indonesia. Oh berarti itu masih. Oh berarti itu keluarga perusahaan dinasti. Yes. Dan orang yang lu maksud nggak kompeten itu emang salah satu keluarga mereka. Cuma sudah di situ lama. Oh, terus apa ada masalah sama orang itu? Ini ya, masalah sama orang itu saya males ngatasinya. Sampai terakhir hampir saya tantang kalau saya bisa ngerjain kerjaannya dia, saya aja yang jadi manajer, Anda bawel gitu. Tapi kasihan janda anak 2 bos kan? Janda anak 2? Iya. Oh cewek. Janda. Oke, berarti di perusahaan ini lu berapa lama? 8 bulan juga? Setahun. Oh setahun. Lebih 4 bulan nih. Iya. Setahun lu ngabisin setahun di situ dapat apa aja? Dapat apa aja? Hah? Mendapatkan pandangan kalau menjadi budak korporat itu kerjanya 9 to 5 dan tidak ada kebebasan sama sekali. Di sini jadi saya itu sebulan minimal 3 kali. Apa tuh apa? Bolos. Oh bolos 3 kali. Iya bolos. Saya tidak peduli. Dipotong gaji ya sudah. Oke. Di situ bolos 3 kali, setiap bulan 3 kali bolos.
Ya minimal. Minimal maksimalnya berapa emang? Nggak tahu kan, suatu dokter murah bos. Satu dokter murah. 50.000 sudah dapat obatnya. Kalau Anda punya BPJS gratis. Ini buat tips-tips buat anak-anak yang mau bolos. Pakai obat Pergi ke dokter. klinik BPJS. Minta suatu dokter. Jadi di sini nggak dapat apa? Maksudnya dapat pelajaran apa? Pasti kan setiap lu pindah kerja pasti dapat sebuah pelajaran dan sebuah pandangan kan. Kayak Kalau yang pertama kan kalau passion kita pusing palsu. Yang kedua uang kelihatannya enak tapi ternyata memberi tekanan. Yang ketiga apa ya? Kadang-kadang kalau kita tenang di suatu tempat pun, maksudnya kayak gini. Nah, ini perusahaan yang sama perusahaan yang saya kerja sekarang. Perusahaan yang saya masuk lagi dong. di bagian yang beda tapi. Oke. Tapi saya pikir bagian yang saya masuki yang terakhir ini beda, ternyata sama aja kayak. Perusahaan ini kayak menuntut ambil semua waktu Anda untuk bekerja untuk perusahaan ini tanpa ada timbal balik ya, sesuai. Oh gitu. Emang awalnya waktu pindah yang dari konsultan ke perusahaan ini menjabat jadi senior staff mungkin. Senior staff, oke. Terus itu bertahan selama 1 tahun. Ya, habis itu gua freelance. Ternyata freelance juga sepi. Kalau sepi bukan sepi kliennya ya, sepi kerjaannya aja. Maksudnya kemana-mana ya sendiri. Asik. Oke, jadi masalah pertama di masalah waktu sama ini apa feedbacknya mungkin ya. Yang pertama kerjaan ini passion, yang kedua uang, yang ketiga waktu, yang keempat selalu bebas. Itu juga bisa membuat hidup Anda tidak teratur sama sekali. Oke, serba salah ya, hidup Anda serba salah kayaknya. Iya, memang hidup saya kesalahan. Oke, itu nanti saya akan bahas itu di segmen 3 Wanja. Segmen. Oke, di freelance. Oke, belum. Ntar waktu di tempat kerja yang ketiga lu pindah, itu lu dapat gaji berapa? Standar 5,5 mungkin ya. Berarti di bawah yang tempat kedua. Tempat kedua kan cuma peak season 2 bulan yang. Berarti oke. Berarti tempat kedua cuma peak season. Iya. Oke, udah dapat standar. Dan menurut Anda masih kurang atau gimana? Gini. Ini bukannya saya sombong ya. Ini cuma kebetulan saja. Saya hidup di keluarga yang lumayan ya. Ya, meskipun saya nggak pernah merasa kekurangan sejak saya tahu uang itu panas. Saya nggak pernah merasa kekurangan juga. Ya, menurut saya nggak kekurangan sama sekali. Disyukuri aja. Tapi ada sih. Kalau ditanya pernah loh waktu kawinan teman gitu. Ya teman sudah kawin, saya belum, ya kan. Itu nanti kita bahas lagi. Coba kita bahas aja. Itu tanyanya pasti ini orang Surabaya ya. Buat anda orang Surabaya yang merasa berkarir sangat tinggi, jangan tanyakan di kawinan kamu sudah jadi apa sekarang, gajimu berapa sekarang. Saya pernah di kawinan ditanya itu apa gajimu sekarang, jauh standar 5 juta, 6 juta. Terus mereka bicara, kenapa kamu kok masih bertahan dengan gaji segitu, bla 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 bla. Terakhir-terakhirnya mereka tanya, kamu kok sering touring dan sering kemana-mana, kok enak gitu. Orang-orang ini nggak ngerti jack of all trades gitu. What? Maksudnya jack of all trades. Okay. Jack itu antara king, queen, jack. Jack kan Nah ini kayak semua pilihan yang lu ambil tuh pasti ada jacknya gitu. Pasti ada jack di situ.
Mungkin jack saya adalah gaji yang nggak terlalu gede, tapi saya cukup bebas, bisa turun kemana-mana sama situ. Kenapa saya? Dan lain-lain gitu, sama teman lain. Oke. Dan bisa bebas ngapain aja. Kalau mereka mungkin kingnya mereka uang banyak, tapi jacknya mereka budak berbuat selamanya. Oke. Jadi di ketiga masalah waktu juga ngaruh di freelance. Nih berarti waktu 1, kedua, 2, ketiga ada peningkatan nggak di masalah gaji? 2, ketiga ya meningkat lah. Mana mau gua gak meningkat. Oke. 2, 3 berarti yang keempat nih lebih meningkat dong harusnya yang di freelance nih. Iya, meningkat. Di freelance berarti banyak kerja di rumah, nunggu proyek kan ya? Iya kan situ tahu. Iya, kayak gitu tuh gimana nih waktu ngisi luang kosongnya? Makan, nonton anime, iya kan. Jadi di sini Anda mulai merasa beban berat badan Anda bertambah di sini. Iya, betul sekali. Berat badan Anda sampai di angka berapa tuh? 128. Buset. 1 kuintal lebih dong. Iya. Berarti itu udah angka tertinggi berat badan Anda ya? Yes. 128. Itu Anda bekerja freelance selama 2 tahun ya? Nggak sampai? Setahun juga. Iya, setahun. Dan itu Anda ikut orang kan nih kalau nggak salah? Iya, kerja sama teman. Teman yang beda umur jauh. Iya. Nah itu kan udah lumayan kan, waktu udah ada, uang udah ada, masih kurang tuh. Nggak menemukan space buat berkembang. Space, oke. Sekarang alasan keempat, space buat berkembang. Apa yang sedang berkembang? Tantangan. Jadi kan kalau saya nanti ajalah kesimpulan nanti. Oke, berarti di keempat ini kurang tantangan. Cuman workflow aja, cuman gitu-gitu aja. Santai pun seminggu cuma kerja 2 kali. Badan naik tidak teratur. Kenapa tidak ada olahraga waktu itu? Belum ketemu sama namanya running atau jogging sama gym. Oke, saya tahu itu alasannya kenapa running dan jogging, nanti saja ya. Oke, Anda sudah ke freelance, terus balik lagi ke kantor yang Anda yang sudah Anda lewatkan di itu waktu galau. Dan Anda berarti ini cuma buat ngisi waktu aja dong kerja? Betul sekali. Betul sekali. Dan kenapa Anda memutuskan ke perusahaan itu lagi? Kenapa nggak yang lain? Males sudah cari kerjaan lain. Males jadi budak lagi. Tapi daripada sambil nunggu kuliah selesai, daripada gua di rumah semakin membesar ya kan. Ya sudah, ngambil kerjaan yang dekat sama kuliah. Oke, jadi yang belum tahu nih, gue sebutin aja deh. Ini kita sempat satu kampus juga, tapi beda fakultas di kampus Surabaya. Tapi saya tidak lulus. Tidak apa-apa, kalau itu tidak penting. Oke, berarti udah balik lagi kantornya sampai sekarang kan ya? Apa? Sampai sekarang kan di kantor yang baru ini? Ya masih. Dan ada itikat untuk keluar lagi atau? Juni pasti saya sudah di sana. Sudah ada lagi dong. Berarti evaluasi ini saya buka sedikit ya. Iya, buka. Setelah yang dengerin nih mau menggambarkannya seperti apa. Tapi salah satu peraturan baru yang keluar di kantor itu kemarin adalah
ini kan lagi pandemi nih. Nah, pasti semua tahu ODP, PDP sama positif. Ya. Peraturannya adalah kalau salah satu karyawan di situ ODP, PDP atau positif kena COVID-19, mereka akan dipotong gaji atau di PHK tanpa pesangon. Bagus sekali perusahaan ini, menakut-nakuti. Nggak pandang bulu ya? Tidak. Mungkin bagus perusahaannya, maksudnya biar tidak ada yang kena. Anda positif sekali. Mungkin supaya tidak ada yang kena. Jadi misalnya sakit, aku tidak sakit, langsung masuk kerja, kena semua. Wah. Iya sudah. Kalau tidak seperti itu saya tidak apa. Oh, tapi emang di kantor Anda itu kasih kok sampai bisa bilang kayak gitu, emang disuruh tes semua sama kantor Anda? Enggak. Lah, terus gimana kalau tahu enggaknya? Ya waktu orang itu sudah sakit. Iya. Gimana dong? Gak tahu lah, bebas aja tuh. Ada. Oh, jadi nggak gimana ya? Mereka bilang kalau ada ODP, PDP, mereka akan pecat PHK secara sepihak. Iya. Dan nggak kasih pengasangan. Tapi mereka nggak tahu mana yang kena, nggak tahu tuh. Pasti nanti kan karyawannya kalau kena kan mereka pasti ngecek sendiri gitu kan. Pasti lapor sendiri. Berarti nunggu sampai ada gejala keluar. Yes. Oke. Berarti berarti masih di kantor ini ya? Apa sekarang WFH? Enggak sih. Bukan gak WFH itu alasannya. Ini pandangan yang sangat positif sekali. Bukan karena perusahaan saya memang tidak bisa WFH karena perusahaan saya menyuplai salah satu gas kesehatan yang dibutuhkan oleh penderita COVID. Oh, itu positif sekali. Kalau perusahaan saya suplai ayam, pasti sudah WFH. Kenapa Anda bahas ayam dong? Anda menyinggung teman Anda kalau begitu. Oke. Berarti oke lah. Berarti 4 kali pindah kerja, balik lagi ke tempat yang sama, dan Anda masih tetap ingin keluar dari tempat. Iya. Terus apa yang Anda cari setelah mencoba 5 kali keluar masuk kerja? Ya, mungkin seiring kerja berjalan. Dulu waktu habis lulus kuliah masalah passion. Habis itu masalah uang. Kalau passion kan passion palsu. Passion palsu, oke. Passion palsu. Ya bukan palsu banget sih. Saya juga masih suka tapi apa ya? Bukan ke arah kerjanya, ke arah yang lain. Terus ngejar uang, ngejar kedudukan kayak gitu. Oke. Gak ada habisnya gitu manusia seperti kayak gitu. Oke. Soalnya lu mau lu pernah nggak sih dari kecil dikasih gambaran tentang orang yang hidupnya sukses terus seperti apa? Lu pernah dikasih gambaran? Yang kaya istilahnya, materi lah. Lu dikasih gambaran gimana gitu? Kalau gua dari kecil gua diajarin hidup tuh berproses. No. Jadi orang tua gua nggak pernah lihat nilai, makanya saya goblok ini. Nggak pernah lihat nilai. Apapun coba lu kerjain, sebisa lu, semampu lu, dan lu ntar hasilnya lu rasain sendiri. Gitu sih. Kalau orang tua gue yang ngajarin. Kalau lu gimana nggak tahu gue. Enggak sih, saya mau bahasnya kayak lebih general kayak gini. Gimana? Kayak misalkan pernah lihat sinetron, pernah lihat dan lain sebagainya. Berarti TV. Maksudnya sosial ngasih gambarannya gitu gimana? Iya, ngasih gambarannya gimana? Rumah gede gitu. Punya mobil. Jakarta banget dong. Punya mobil gitu ya. Kayak wong Jawa ngomongnya gawedi. Gawedi. Mobil pakai api-api ya. Jadi maksudnya berarti apa? Mencari social judgment itu tadi? Enggak.
Ya kapan waktu mulai kerja iya terbawa ke sana pikirannya, tapi lama kelamaan. Tapi kayak saya ngomong kayak gini bebas sih, enggak sih? Enggak lah. Tapi memang saya pernah ambil ke psikiater sih waktu berat saya 128 itu. Terus daripada saya ke psikiater, saya mending mencoba menurunkan berat badan dan lihat apakah cara pikir saya lebih baik. Tapi balik lagi ke yang tadi itu, pertama cari passion, ternyata passionnya memang di situ tapi arahnya lain, bukan untuk kerja. Terus cari uang nggak ada habisnya. Yes. Nggak bisa habis. Iya. Buat muncul kayak gitu. Yang ketiga, kelas dengan orang dan waktu. Rasa banget waktu di situ. Nggak gratis gitu waktu. Terus sekarang ya habis keluar ini mungkin saya memutuskan untuk menjadi pengangguran dulu. Sambil menyelesaikan tesis dan ya melakukan sesuatu. Kalau iya. Jadi mungkin oke. Berarti kesimpulan dari semuanya ini, yang lu cari belum ada sampai sekarang, belum ada yang pas. Belum ada yang pas. Ada sih. Ada yang pas. Apa tuh? Saya ngerasa kayak mungkin saya bakal balik lagi jadi dosen. Dulu asdos sih. Kali ini dosen. Berarti emang seneng ngajar ya? Bukan ngajarnya. Lah ceweknya dong. Udah jauh banget usianya abang. Saya suka yang lebih tua. Oke siap. Gimana? Bukan ngajarnya, di proses kamu bisa merubah orang satu orang jadi orang lain. Oke. Pernah nggak kalian yang dengerin juga waktu kuliah merasa dipinggirkan sama dosen karena kalian kurang pintar gitu? Gitu. Kamu tahu kata-kata yang tepat buat dosen itu apa? Dosen itu bangsat. Emang pernah? Teman saya pernah jadi waktu itu di ASEAN dosen. Ada satu yang saya ajar tuh nggak bisa sama sekali. Dan nggak ada orang lain yang mengajarin, termasuk dosennya. Ya sudah, saya ngomong nanti ulang jam belajar biasa, jam kamus biasa, ketemu aku. Cowok ya ini, bukan cewek. Kenapa ada klarifikasi? Oke. Yo, cowok kan bisa modus juga. Tidak. Oke, lanjut. Saya masih normal. Oke, lanjut. Semua orang normal sih, saya masih suka wanita. Anda menjudgment nih. Iya, tidak. Jadi tidak bisa hakim. Oke. Lalu? Ya, saya ajari, ternyata lu. Terus yang terjadi adalah setengah tahun setelah itu teman papa saya meninggal. Habis itu saya diajak ngelayat. Ternyata yang meninggal adalah papanya dari yang saya ajari tadi. Bayangkan orang di posisi lagi berduka, papanya nggak ada, gandeng mamanya ketemu saya buat bilang terima kasih, anaknya sudah bisa lulus dari satu mata kuliah. Menurut saya itu nilainya jauh lebih tinggi daripada uang. Oke. Tapi kan memang ya Bapak kan mengangkat topik quarter life crisis karena di Indonesia ada sebuah stigma bahwa umur di sekitar umur 25 kan seperempat. Ya. Hidup 100 tahun lama sekali, membosankan. Ya ada midlife atau quarter life ya. Mungkin bagi saya midlife ya.
Jadi orang sudah punya stigma dituntut sudah punya kerjaan yang tetap. Habis itu sudah punya tempat tinggal, sudah punya gandengan, bahkan teman kita ada yang sudah menikah. Itu karena dituntut. Berarti istilahnya semua itu tekanan sosial lah ya. Iya, kalau orang-orang itu nggak punya ditekan secara sosial, tekanan sosial. Lu ngerasain nggak tekanan sosial itu? Dipandang orang gimana, disuruh harus gimana, dan kepikiran nggak? Sempat kepikiran nggak? Harus nih kamu harus gini, harus ini segini gitu. Pernah. Pernah kan? Ya itu waktu kerja dulu sebelum akhirnya menyadari bahwa hidup itu buat nyenengin diri kita sama orang yang dekat kita, bukan orang lain. Oke. Juga. Jadi ya itu sih. Jadi yang buat lu pindah-pindah bukan tekanan sosial juga? Enggak. Cuman dari diri sendiri emang? Iya. Terus? Senang. Ini bukan ngomongin sekarang ya, ngomongin dulu. Ngaruh nggak tekanan sosial malu dulu? Kalau sekarang sih enggak kayaknya. Enggak, sekarang enggak. Dulu iya. Sampai stres nggak tuh? Nggak sampai stres sih, tapi kayak hidup tuh aneh aja. Punya jam tangan bagus sekarang, tanya gunanya buat apa gitu. Oh, jadi sempet ngikutin tren gitu ya? Iya. Dan itu nggak tahu fungsinya buat apa, cuman yang ikut aja lah biar kelihatan gitu ya. Iya, soalnya kebawa trauma waktu SMA. Kenapa SMA? SMA saya disekolahkan di sekolah yang mostly itu anak-anaknya orang yang punya sekali. Inisialnya S in Louis. Iya, betul. Terus? Ya nggak semua orang di sekolah itu seperti itu, tapi kemungkinan di waktu ditempatkan di kelas saya dulu itu kayak menunjukkan sekali bahwa kayak ketimpangan sosial yang sangat-sangat besar itu menimbulkan sebuah masalah yang sangat-sangat besar juga gitu. Ya. Terus menurut lo salah nggak sih orang-orang kayak gitu? Oh, dulu saya benci sekali sama namanya orang yang sangat punya. Bukan karena saya ingin jadi kayak mereka, enggak, saya nggak ingin jadi orang yang punya banget. Bahkan saya nggak ingin jadi orang yang konglomerat, saya nggak mau. Buat apa? Soalnya pernah nggak sih lu dengar cerita tentang ini? Buat pendengar, saya ini bukan agama apa-apa ya, bukan ateis, saya agnostik. Jangan dibuat-buat dong. Anda cuma gagal baptis aja. Iya kan masih agnostik, belum dibaptis. Tahun depan kita Katolik. Yes. Oke. Gimana? Pernah dengar ceritanya Buddha nggak? Buddha. Dia kan dibesarkan di sebuah istana, papanya nggak pengen si Siddhartha ini tahu kelemahan kesakitan dunia sedikit pun. Tapi setelah dia keluar istana dan melihat segalanya itu, dia sadar kalau setiap orang tuh punya masalahnya sendiri. Betul sih, sekarang lo lihat orang kaya di tengah pandemi seperti ini, yang paling tersiksa adalah orang yang kaya sekali dan orang yang tidak punya sekali. Orang yang tengah-tengah agak santai. Kenapa orang yang kaya sekali saya bilang tersiksa? Utangnya banyak bos. Iya ya. Buat kalian yang dengar dan ingin menjadi orang yang kaya sekali, punya perusahaan di mana-mana, mereka berkembang menggunakan utang. Perputaran uang ya? Yes, begitu perputaran uangnya berhenti, mereka juga nggak bisa bayar. Tersiksa sekali di tengah pandemi kayak gitu. Oke. Sedangkan orang yang bawah, yang bukan bawah sih, orang yang berpenghasilan kurang ya, bekerja lepas, mau makan apa kalau nggak kerja?
Gak punya tabungan juga. Lu punya tabungan gak? Jangan tanya saya dong. Gue gundam dong. Gimana? Ya itu kalau orang bawah, orang yang berpenghasilan kurang, kasihan juga. Orang yang tengah, yang di tengah-tengah, yang gajian tiap bulan, yang seharusnya punya saving. Kalau mereka bukan tulang punggung ya. Ini saya tekankan, kalau Anda bukan tulang punggung dan Anda merasa di tengah-tengah atau orang yang sangat punya dan tidak punya, dan Anda masih ngomel di tengah pandemi ini kalau tidak punya uang, Anda bangsat. Kayak teman kita tuh, nggak ngomel-ngomel tuh kena pandemi tuh, jual ayam mulu. Takut bos. Ya oke, lanjut. Gimana? Sampai mana emang? Sampai orang tengah-tengah tadi. Ya itu memang hidup enak menurut saya ya. Paling enak ya di zona tengah aja. Ya, on balance position lah ya. Iya. Not more not less. Iya. Oke. Dan menurut lu sendiri kayak social judgment kayaknya nikah deh. Lu pasti dulu kan gue tahu kan ceritanya. Lu sempet stres gara-gara mau nikah dulu. Nah, itu gimana tuh? Indonesia tentu itu macam-macam etnis betul. Oke. Diplomatis. Kebetulan saya keturunan etnis Tionghoa. Iya. Di mana? Ya. Pikirannya tidak sama dengan, jadi pikiran etnis ini apalagi yang tua-tua tidak sejalan dengan pikiran saya. Seperti contohnya, pikiran etnis ini. Kalau mau kurus jangan minum ALS. Gak ada hubungannya gitu, gendut sama ALS gitu. Kalorinya 0, saudara-saudara, kalori 0. Gak ada hubungannya. Saya dari 128 sekarang 94 ya. Minum ALS setiap hari, setiap saat. Turun berat badan saya. Dan ini contohnya ya, yang lebih berat pasti ada gitu. Apalagi etnis Tionghoa ya, judgementnya kalau nggak punya kerjaan atau kerjaannya ikut orang jadi budak korporat itu nggak bagus gitu. Kerjaannya pedagang yang bagus. Oke. Jadi harus punya usaha sendiri lah ya. Terus kenapa? Ya, gini. Saya dijudge sama keluarga yang dulu, keluarga gandengan yang dulu karena ikut orang. Jadi nggak seberapa bisa menanggung biaya hidup anaknya mungkin ya, nanti disuruh ikut keluarganya mereka. Oke. Buat jadi budak korporat, rasa nepotisme. Nepotisme yang sangat kental. Menjadi parasit mutualisme. Iya. Oke, berarti Anda direkrut untuk jadi pegawai sekaligus penjaga. Bukan mantu. Oke, Anda udah berapa tahun tuh pacaran? Ini ya 4 tahun. Anda kalah sama teman Anda berarti. 3 bulan. 3 bulan. Oke. Sekarang kita ngomong sosial deh, nggak usah ngomong pribadi. Iya. Kalau ngelihat orang-orang di sekitar nih, kayak tahu kan, kayak ada orang yang masih istilahnya penghasilan tuh masih pas-pasan lah ya, tapi nekat buat nikah, ya kan? Kayak di tengah pandemi gini nih, tuh orang-orang pada ribut kan tuh pasti. Gimana? Kayak misalnya ini deh, ojek, gue nggak mau ngechat saya kayak ojol gitu aja deh. Misalnya ojol. Terus dia udah berkeluarga nih. Istilahnya dia waktu berkeluarga itu belum punya apa-apa kan. Dia
nekat tuh berkeluarga istilahnya. Terus di tengah pandemi kayak gini kan susah buat dia cari makan buat ngasih makan anak-anaknya kan. Memang kasihan. Nah kayak gitu menurut lu gimana? Kayak yang buat gue nggak tahu itu entah dia nikah dulu karena dia mau emang udah nafsong aja. Enggak. Atau kedua dia emang kena tuntutan keluarga. Kalau di Jawa Timur itu umur 25 kalau belum nikah lu kayak penjahat kelamin cuy. Kenapa penjahat kelamin dong? Ya kayak dijudge secara ya nggak bagus gitu kalau umur segini belum nikah. Kasihan, makanya kalau bukan dijelaskan orang yang satu itu kita dijelaskan orang lain. Iya. Dengan hidupnya mereka sudah hidup sendiri dan lain-lain itu saya kasihan anaknya. Ada sih satu teman kerja saya sekarang, bayangkan gaji segitu terus istrinya nggak kerja dan sudah punya bayi, buat beli popok aja sama susu habis. Jadi menurut lu ini bukan keinginan pribadi, berarti itu keinginan keluarga gitu atau sosial yang lainnya judgement? Iya, lebih ke gitu sih. Tapi kalau sampai pasangan itu bisa bertahan, maksudnya sudah terlanjur nikah nih ya, terlanjur nikah bebas-bebasan tapi bisa bertahan tanpa maksudnya yang cewek gak ngomel, yang cowok berusaha juga sama-sama berusaha gitu. Saya ini lebih tahan lama gitu daripada lain-lainnya. Oke, Anda positif sekali. Iya dong. Oke. Tapi kalau dilihat sisi negatifnya, ya saya bisa. Ya kayak buat apa lu nikah? Oke, kita karena disuruh nikah. Oke, sekarang kita bahas gini deh. Kita lihat perbedaan dulu sama sekarang. Makanya orang sekarang orang dulu yang hidup di sekarang pasti mikirnya kayak zaman dulu kan masih ya. Dimana rumah masih 40 juta, dimana motor masih jutaan, nggak sampai belasan lah ya. Betul kan. Nah, kenapa menurut lu bisa sampai bertahan sampai sekarang? Pikiran kayak gitu, padahal sekarang udah harganya udah nggak masuk akal sih belum. Maksudnya? Ya kayak kapan itu umur segini udah bisa beli rumah. Orang zaman dulu kan gitu kan. Lah anak sekarang gaji misalnya 5 juta beli rumah gimana dah? Nggak bisa. Menurut ini true story ya. Teman saya gaji 6 jutaan dan dia nyambi rental HT. Yes. Itu dia buat nyicil apartemen, nyicil rumah, sama nyicil mobil. Botak dong. Anjir. 3 Pak. Iya, per bulan berapa emang? Nggak tahu. Pokoknya botak aja. Anjir, dia bisa hidup. Jadi botak. Nyicil 3 kali hidup nih. Berapa? Aduh, gila sih itu. 3 tahun pun ya gila sih itu. Rasanya waktu hidup Anda dibatasi oleh tanggung jawab yang semestinya Anda belum siap untuk menanggung tanggung jawab itu. Gak asik. Gak asik. Mungkin orang zaman dulu umur segini sudah dewasa. Maksudnya pikirannya sudah maju banget. Soalnya mereka di kelas dari kecil kan. Nah kalau kita kecil lihat RCTI, lihat Dragon Ball, lihat Doraemon, beda bro, cara pikirnya beda banget. Kita boleh sekarang Nobita sampai sekarang belum jadi dewasa, sudah sistem ini. Sudah sih sistem ini. Tapi kan sekarang di RCTI dia juga masih anak kecil gitu. Jadi menurut Anda pandangan yang lalu juga nggak salah, pandangan anak sekarang juga nggak salah nih? Nggak salah, selama yang mandang bisa menempatkan posisi di sepatu mereka masing-masing gitu. Maksudnya kalau kita lihat zaman dulu, kita tempatkan sepatu zaman dulu, zaman sekarang lihat sepatu zaman sekarang. Namanya orang tua gue juga kerjaan kok pindah-pindah dan lain-lain. Sekarang mereka santai.
Pengangguran ya sudah. Daripada stres mati gak jelas. Anda lihat saya sih. Lu WFH anjir. Loh, saya dari awal kerja udah WFH dong. Aduh. Ya kayak gitu lah, berarti menurut Anda sosial ini berpengaruh ke dalam cara pikir orang sekarang ya? Anak-anak sekarang lebih jelasnya. Kalau teman circle dekat saya termasuk Anda tidak berpengaruh oleh hal itu. Jangan lihat kecuali beberapa orang sedikit. Oke, saya paham. Bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Ada yang denial justru. Nah, itu. Tapi kalau kebanyakan teman saya yang lain sih, iya, mereka memikirkan pandangan orang lain. Kasihan sekali gitu. Iya kayak gitu ya. Terus misal nih kayak gitu kan orang dituntut, pasti dia anak lahir. Terus tuntut lu punya harta, lu sukses, lu harus sukses, lu gini. Menurut lu salah yang mana? Maksudnya? Ini anak kan nggak minta lahir, coy. Ya nggak? Terus ini anak dituntut gini gitu. Yang nuntut bapaknya. Dan orang zaman dulu kan pikirannya banyak anak banyak rezeki kan, kalau orang Jawa ya. Banyak anak jadi rezeki. Terus mereka beranak dah tuh sampai 10 lah, sampai 5 lah. Ya. Dan kayak sampai sekarang pun gue masih lihat di lingkungan lah masih ada yang udah pas-pasan tapi masih beranak pinak banyak. Menurut lu gimana? Kasihan anaknya sih, meskipun saya pernah ngerasain sih di posisi. Kalau lu mau makan KFC lu harus ranking 1 di sekolah, pernah masa. Yes. Ya nggak enak. Makanya lu nikah waktu lu siap aja. Enggak maksud gue. Ya itu maksud gue ini salah siapa gitu. Kalau salah bapaknya lah sama ibunya. Berarti kan istilahnya mereka belum siap buat ini kan ya. Iya. Belum siap buat nikah. Ya itu sih yang masih jadi concern di Indonesia. Terlalu banyak beranak pinak, akhirnya jadi kesenjangan sosial dan banyak kejahatan dong. Kayak kalau lebih krisisnya itu lebih ke pandangan sosial aja tentang orang nikah umur berapa itu yang kasihan, terutama yang perempuan kasihan. Kenapa kasih? Gak jadi apa-apa jadinya, ya bukan saya mau mengenai rumah tangga, tapi bisa nggak perempuan itu membayangkan jadi sesuatu yang lebih keren lagi, lebih berhasil lagi. Kan kasihan mereka di stigma untuk menikah kayak mesin penghasilan aja. Itu tuh gimana tuh? Aneh. Oke. Iya. Ya gimana ya, orang Indonesia kali ya, nggak Indonesia aja kali ya, enggak sih. Untuk sektor Asia mungkin kayak gitu kali ya. Tapi di Jakarta mulai enggak kan Anda selama di Jakarta. Di Jakarta sih mindsetnya, tapi tetap dong enak-enak berlanjut dong. Bosen saya. Bosan. Enggak, di Jakarta tuh ada kayak gitu, tapi yang kalangannya tuh biasanya yang menengah ke bawah. Ya lo tahu sendiri lah ya. Mungkin kurang edukasi, ya itu tadi lah. Jadi kurang edukasi, gini akhirnya mereka melakukan ini itu. Ya mau nyalain siapa? Mau nyalain pemerintah lagi. Enggak ada hubungannya sama pemerintah.
Yang disalahin sih emang. Ya kasihan, apalagi ya di tengah pandemi seperti ini ya. Waduh, susah. Oke. Sosial udah lah ya. Depresi salah lahir. Salah lahir. Depresi salah. Ya kan gimana ya? Kalau kita lahir di kalangan orang yang punya, ya nyantai bos. Ya lumayan, tapi pasti kan dibalik lagi ke sosial. Omongan saya yang pertama tadi, semua orang punya masalahnya sendiri. Pasti semua orang punya masalah sendiri. Iya, every people have this problem lah. Iya, cuma mungkin masalah mereka lebih kompleks ya. Ya, udahlah. Biarkan hukum alam dan COVID yang menyeleksi alam. COVID. Ya kan kayak COVID nih contohnya nih. Enggak. Ini permainan media ini. Ini permainan media. Ya kayak COVID nih kan sama kayak ini kan menyeleksi alam gitu bilang. Saya mending diseleksi Thanos daripada diseleksi COVID. Anda terus sci-fi. Halu Anda halu. Enggak lah, menurut kenalan saya yang sangat saya kenal, ini adalah permainan media. Tidak ada hubungannya dengan penyakit. Kenapa Anda takut kalau dengan media? Apa? Kenapa Anda takut? Enggak, saya nggak takut. Saya masih lari di perumahan. Perumahan. Ayo ke mall. Gue itu bosnya nggak jadi pergi. Oke. Ini kayak COVID nih kan istimewa pandemik, banyak orang sepi, job sepi, kerjaan sepi. Lu bakal mikir nggak sih ini bakal ada perubahan cara kerja, perubahan bisnis? Pasti lah. Pasti. Menurutmu kapan COVID ini bisa social distancing sih? Kapan menurut Anda? Menurut saya sih bakal setelah Lebaran. Setelah gini nih, bukan karena COVID-nya itu berhenti ya. Karena orang-orang sudah bosan kayaknya. Menurut saya social distancing ini akan selesai di tahun 2021. Kenapa Anda bisa berpikir seperti itu? Ya virusnya nggak mungkin hilang secepat itu. Sampai 2021 orang tetap pakai masker, social distancing seperti itu. Tapi mungkin sudah dibuka wisata dan lain-lain, Agustus mungkin sudah buka. Iya kalau. Tapi ya gimana? Seharusnya orang-orang bisa menilai di masa pandemi seperti ini. Institusi atau kalau kita ngomong kerjaan mana yang mempunyai attitude yang baik dan attitude yang enggak kan. Kalau di krisis itu katanya kalau orang dalam masalah kan kelihatan sifat aslinya. Ya bisa juga melihat sifat perusahaan sama pemerintah gimana sifat aslinya. Saya sudah bosan nanggepi COVID ini di awal-awal dikatakan alay dan semacamnya. Gak apa-apa. Sekarang tambah setan ayo. Iya, apa ya? Kalau menurut gue sih kayaknya virus itu bakal tetap ada, tapi ada obatnya. Bahaya itu, obat itu bahaya itu. Kayak yang itu vaksin flu babi itu. Itu buat orang goblok loh. Kayak gini aja deh. Flu babi sekarang masih ada kan? Iya, tapi vaksinnya memang anti flu babi, tapi anak yang disuntik vaksin itu dari kecil nggak bisa berkembang sel otaknya. Iya, gimana lagi? Ya maksudnya virus itu bakal tetap ada. Yes, cuman panik sesaat kayak gitu-gitulah. Virus bakal tetap ada, tapi ada obatnya di situ. Menurut gue sih kayak gitu. Kenapa bisa cepet berhenti? Nggak bakal hilang 100%, nggak pasti nggak bakal hilang. Susah juga kalau nggak berhenti ya, Liga Inggris nggak ada. Kita hanya lihat YouTube lama, YouTube podcast. Kayak ini kita sedang bikin podcast di rumah masing-masing. Sulit sih.
Sulit sih. Iya. Perusahaan kuno pasti tutup semua. Yakin sih. Yang paling ngeri itu penjarahan sih. Belum lah, Indonesia belum ke tahap ya. Iya. Karena provokatornya nggak jalan. Skala kecil udah ada kali ya begal-begal. Tapi mungkin karena begalnya udah diekspos sepi, nggak ada berita, begal yang diekspos kali ya. Iya. Aduh. Nggak semua kecuali kita. Dan menurut lu ini bakal bertahan nggak? Maksudnya kayak misalnya ini kan WFH kan ya. WFH. Sebenarnya istilah WFH ini sudah ada belum COVID muncul. Nah bener kan. Jadi kan, tapi kan orang nggak apa istilahnya, nggak aware akan WFH ini, maksudnya nggak perhatian. Jadi tetap dengan cara lama, cara kolonial gitu, harus masuk kerja. Ya iyalah, kita ngomong kan Indonesia paling besar perusahaan apa? Perusahaan keluarga mungkin siapa orang lama ya. Udah titik. Kalau kita bicara di luar negeri, di Singapura gitu ya, kita bisa lah, misalkan accountant dibayar jam-jaman, kerja dari rumah, bisa. Iya. Lu desain dibayar jam-jaman, misal dibayar desain dari rumah, bisa. Maka dari itu sejak ada COVID ini saya berjaya. Bingung ini sama perusahaan keluarga yang kolot. Nah itu kan menurut lu ini akan orang jadi tahu nih, bisa nih WFH nih, lancar nih WFH nih, ini bakal bertahan nggak setelah pandemi COVID ini balik-balik? Bisa jadi 30% perusahaan mengubahnya jadi kayak WFH setengah-setengah gitu. Iya kan? Lainnya enggak, tetap ya. Saya masih masuk. Yang itu Monday to Friday, bagus sekali. Oke, kita udah ngomong berapa jam nih? 1 jam. Jadi tadi udah dari kerjaan ke tuntutan sosial, lanjut ke cara kerja orang Indonesia, dan kesimpulannya anak milenial tuh kenapa akhirnya suka pindah-pindah, dan menurut Anda gimana? Saya kan bukan milenial, Pak. Ya enggak, kan Anda juga ngerasakan untuk pindah-pindah. Iya, kan iya. Anak milenial kan ngerasain. Jadi pindah-pindah karena awalnya bosen, sampai ke alasan dimana buat apa sih manusia ini ada gitu. Oh, dalam sekali. Kita kan, kalau saya mempertanyakan fungsi eksistensi saya di bumi ini buat apa? Oh. For little goods or not gitu. Kalau buat diri saya sendiri ngapain saya itu? Ya, saya harus memberikan nilai lebih buat orang lain. Kalau ngomong gini saya jadi inget ini waktu saya dulu pikiran nih. Gue sempat mikir, kalau di agama saya itu kan memang manusia, bumi sama apa itu lukisan dari yang atas kan. Si atas ngelukis. Terus kita diciptain di bumi, terus diberi ada omongan kita tuh disuruh nyembah kan. Istilahnya masih denger ya. Istilahnya disuruh nyembah. Jadi kalau pikiran saya dulu, kok kita diciptain buat nyembah? Kok kita diciptain buat nyembah? Kok gitu amat gitu loh. Tapi gue sekarang mikir ya, emang kita disuruh? Enggak kan? Kita kan gak disuruh kan? Terserah lu mau nyembah atau enggak, terserah kan? Yang nilai kan diri lu sendiri ntar, sama yang di atas. Kalau emang ada. Di agama lu ada cerita Adam dan Hawa nggak? Ada dong. Nggak tahu ceritanya sama atau enggak. Mereka berdosa yang ini enggak? Ya kan dibujuk sama ular. Nah, pertanyaan saya simpel. Kalau yang nyiptakan tahu mereka bakal berdosa, gimana yang nyiptakan pasti tahu. Kenapa kok tetap dikasih buah-buah itu
Jawabannya simple. Kenapa tuh? Karena yang punya ingin memberikan pilihan bebas kepada itu. hanya itu. Makanya. Jangan apa dibawa disuruh rusak. Iya. Makanya apa-apa wajib. Giliran minta hak aja cepet. Iya. Terus. Kayak ini nih, banyak nih agama-agama kan ya. Nggak cuma agama gue doang sih, banyak sih. Gue denger banyak di Katolik, di Kristen, atau di Islam. Biasanya orang yang sudah merasa dia paling tinggi pangkatnya di suatu agama, mereka kan semena-mena sama manusia biasa. Padahal sama-sama manusia kan ya. Banyak cerita gelap. Itu parah sih, banyak banget tuh cerita. Jadi apa mereka udah merasa bau surga ya? Makanya saya memutuskan untuk jadi agnostik saya. Belum diganti. Ya kayak gitu sih. Terus apalagi enaknya nih ya? Ya tadi itu manusia itu seharusnya berpikir untuk buat apa sih eksistensinya di dunia ini. Kalau buat kerja, makan, pulang, mati ya cuma tuh. Kayak kalau di komik-komik Jepang ini, meskipun lo mati, lo bisa hidup di pikiran orang lain. Daripada lo kejar uang nggak jelas. Ya memang uang bisa menyelesaikan beberapa masalah. Masalah yang hubungannya sama uang, gitu. Tapi uang nggak bisa menyelesaikan masalah kebatinan. Iya, cuma dukun yang bisa. Fisik, nanti. Jadi ranah gaib dong. Tidak. Lain kali kan. Ranah gaib lain kali dong. Capek saya udah ranah gaib. Saya takut kok ranah gaib ini. Ya kayak gitu sih. Memang krisisnya di umur segini mungkin sama teman-teman kita juga itu masalah. Mungkin orang zaman dulu umur 17, 18, atau 20 sudah nemu kan jati dirinya seperti apa. Kalau sekarang umur 30 ada yang dirinya kayak seperti apa. Jadi dibawa santai aja. Yes. Oke. Karena semua orang punya waktunya sendiri ya. Yes. Hidup balapan. Balapan mah motor gua tuh bisa buat balap tuh. Iya. Oke, udah panjang banget kita ngomong. Ya. Udah dari itu udah 1 jam. Oke lah, thank you Tepom buat sharing-sharingnya di sini di Mulut Jujur. Nggak ada sensor, tapi ntar diedit. Iya. Please. Oke, see you. Yo. Kita selesai.